Halo pemirsa Jak TV dan juga peserta webinar pada hari ini. Kembali lagi bersama saya Intan Elita dalam program Galeri Publik. Pemirsa dan juga peserta webinar semua, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai gelombang ketiga, siapkah kita? Nah, namun sebelum itu saya ingin mengingatkan nih kepada pemirsa semua untuk selalu mentaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dengan cara mentaati 5M. Udah tahu kan 5M, yaitu memakai masker, kemudian menjaga jarak serta menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan juga mengurangi mobilitas agar kita dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Dan sekarang saatnya kita lindungi diri kita sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Tentunya dengan cara perkuat iman, perkuat imun, agar selalu aman, amin. Nah pemirsa, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2022, pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak bepergian keluar kota. Nah ini himbauannya nih, bahkan sudah diumumkan tidak ada libur atau cuti bersama menjelang Nataru tahun ini. Bahkan dalam kalender akademik pun, semester 2 seluruh pelajar Indonesia sudah dimulai pada bulan Desember ini dan tidak ada libur Nataru. Lantas kira-kira gimana ya kesiapan kita dalam menghadapi gelombang ketiga ini? Untuk lebih jelasnya saat ini sudah ada dua narasumber yang akan membahas tema kita kali ini yaitu gelombang ketiga, siapkah kita? Sudah ada Dr. Indah Mutiara Dewi Harahap, Dr. Arta Graha Peduli, dan kemudian juga ada Dr. Rudi Kurniawan SPPD, Dr. Arta Graha Peduli. Oke, apa kabar Dr. Indah, Dr. Rudi? Halo, baik. Baik Halo, ya? baik, Mbak Intan, baik. Oke, Sehat senang. juga. Nah, itu yang penting sekarang baik dan sehat ya. Sehat fisik dan psikis penting ya. Oke, tema kita kali ini adalah gelombang ketiga, siapkah kita? Tapi tentunya berharapnya sih gelombang ketiga ini nggak pernah masuk ya. Jadi cuma beritanya aja yang masuk ya gitu ya. Tapi tentu kita harus mempersiapkan segala macam apapun kemungkinan itu. Mungkin saya ingin ngobrol dengan Dokter Indah dulu nih. Dokter Indah, apa sih yang menjadi concern dari tenaga medis terkait dengan adanya kemungkinan nih masyarakat yang tetap aja mau pergi keluar kota padahal udah tahu sebenarnya dihimbaunya di rumah aja gitu, bahkan sekolah aja nggak diliburkan nih anak-anak saya gitu kan. Nah tapi kalau misalnya masih ada aja orang yang mau keluar kota, kira-kira tenaga medis persiapannya apa nih? Sebenarnya kalau misalnya concern dari tenaga medis sendiri ya, sebenarnya yang kita pikirin gimana caranya biar tidak ada penambahan kasus baru. Karena kita tahu sendiri, kalau misalnya sekarang di Indonesia kan kasus positif per harinya sudah jauh lebih rendah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ya kan? Nah, jadi ya concern tenaga medis itu gimana ya caranya agar penambahan kasus itu tidak terjadi, tapi tentu itu harus didukung dari masyarakatnya sendiri. Kalau misalnya untuk saya sih himbauan untuk masyarakat ya, tentunya tetap harus mengikuti peraturan yang sudah pemerintah buat. Jadi kita tetap harus mengurangi mobilitas. Terus protokol kesehatan tetap harus terus dijalankan. Lalu yang tadi Kak Intan juga udah sebutkan di awal 5M juga jangan lupa. Jangan kendor ya. Iya betul. Jadi jangan mentang-mentang karena kasus per hari ini udah sedikit, kasus COVID udah jarang disebutkan, diberitakan, terus kita jadi lupa sama protokol kesehatannya, ya jangan. Tetap harus terus dilakukan. Oke, aku setuju nih yang Dokter Indah bilang nih, jangan mentang-mentang berita kayaknya udah aman ya, nggak ada lagi kasus-kasus yang mencemaskan gitu dari COVID-19 ini, terus kemudian kita menjadi lengah ya gitu ya, karena sebenarnya COVID ini nih virusnya masih ada gitu ya, jadi jangan sampai kita kendor di area pertahanan diri kita sendiri nih. Ya, Oke, nah sekarang ke Dokter Rudi. Dokter Rudi, kekhawatirannya akan ada gelombang ketiga ini kan dikaitkan adanya varian baru nih ya kan, yaitu varian Omicron nih virusnya. Tapi kenapa ya setiap kalau dengar ada lonjakan gitu kan, terus kita dengar ada kasus-kasus baru, ini selalu dengan adanya temuan varian-varian baru nih virusnya nih. Gimana dok? Oke, terima kasih Mbak Intan. Jadi menarik nih pertanyaannya. Jadi memang kalau kita melihat suatu sifat pandemi, itu kan berarti ada suatu virus tertentu, kemudian dalam area tertentu, dalam jangka waktu tertentu. Nah, sayangnya virus ini tuh masih terus bermutasi, termasuk juga COVID-19. Kita nggak tahu kan ada beberapa subtipe, dan subtipe ini punya sifat, punya cara untuk menularkan sendiri dengan karakteristiknya. Oleh karena itu, kalau misalkan tiba-tiba naik tinggi, barangkali sebelumnya udah mulai agak mereda nih, kita lihat
Kalau mungkin di pertengahan tahun lalu kan tinggi banget ya, habis itu sempat turun, itu kemungkinan sudah terjadi kekebalan di area situ, kemudian juga mungkin vaksinnya udah cukup baik. Nah, ketika muncul lagi, apalagi menginfeksi orang yang sudah pernah terkena, berarti harus dipikirkan nih, apakah jangan-jangan ada varian baru. Oleh karena itu, makanya ketika ada gelombang baru, maka masyarakat dunia akan berpikir, jangan-jangan ada varian baru atau subtipe baru yang terjadi saat itu. Oke. Jadi bisa dikatakan ya ada varian baru ini karena dari virusnya sendiri masih terus bermutasi seperti itu ya dok ya? Betul sekali Mbak Intan. Oke. Nah kalau gitu nih, kemarin kan kita sempat masih ingat ya waktu gelombang kedua datang ya, bagaimana rumah sakit itu penuh gitu, bahkan sampai beberapa pasien-pasien ada yang tidak tertangani sampai harus di tempat parkirnya ya, pada waktu itu seperti itu kan untuk menunggu waktu gitu untuk bisa masuk untuk mendapatkan perawatan. Kalau dari tenaga medis sendiri, ini Dokter Indah nih mungkin yang saya tuju nih. Kalau dari tenaga medis sendiri, Dokter Indah, persiapannya apa sih untuk mengatasi jika nantinya gelombang ketiga ini meningkat? Karena kan kita punya pengalaman kemarin ya, gelombang 1 seperti apa, gelombang 2 seperti apa, dan kita tahu tenaga medis ini nggak main-main nih, tenaganya bisa sampai ada yang ibaratnya nggak istirahat juga gitu ya. Nah, berdasarkan gelombang-gelombang sebelumnya, apakah persiapan itu sudah ada gitu buat para tenaga medis, Dok? Kalau untuk tenaga medis sendiri, saya yakin seluruh tenaga medis di Indonesia ini pasti akan selalu siap siaga ya Kak. Jadi walaupun sekarang udah mulai turun, tapi kita tetap 24 jam siap siaga. Cuman kalau dari kami sendiri, dari Arta Geraha Peduli, kami mempersiapkan salah satunya rumah sakit lapangan yang ada di kawasan Ancol. Jadi kita siapkan tempat, kita siapkan alat-alat kesehatan, dan tentunya kita juga lebih mempersiapkan SDM. Jadi kita tahu kekurangan kita di gelombang kedua apa, dan kita persiapkan lebih baik lagi untuk nantinya seandainya terjadi gelombang ketiga. Cuman ya pastinya kita semua berharap sih tidak akan terjadi ya gelombang ketiga ini. Betul. Gitu. Kuncinya sih di masyarakatnya juga ya, selain pemerintah, tenaga medis gitu ya. Karena kan walaupun dianjurkan tidak keluar kota gitu ya. Nah ini juga buat pemirsa Jak TV, juga buat peserta webinar nih. Tidak dianjurkan, tetapi kalau misalnya kitanya masih ngeyel, susah juga ya dok ya gitu ya. Ya seenggaknya seandainya memang beberapa orang misalnya memang ada alasan tersendiri yang harus nih keluar kota, nggak bisa enggak. Ya balik lagi ke protokol kesehatannya. Terus kalau bisa ya kita pilih tempat yang tidak terlalu ramai lah, jadi kita bisa mengurangi perkumpulan massa di situ. Ya, betul. Dan yang pasti memang sebenarnya bagaimana diri ini menjalankan yang tadi 5M itu tadi ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir, ya kemudian menghindari mobilitas dan juga kerumunan. Karena sebenarnya sekarang yang kita lihat sama-sama nih udah mulai banyak orang yang mulai lengah terhadap prokes untuk diri sendiri. Nah ini kita bahas nanti ya dok ya, tentunya selain satu ini jangan kemana-mana, tetap di Galeri Publik. Ya, kembali di Galeri Publik dan kita kali ini masih membahas tema yaitu gelombang ketiga siapkah kita, walaupun tadi saya, kemudian Dr. Rudy, juga Dr. Indah mengatakan kalau bisa jangan sampai ya masuk gelombang ketiga ini ke Indonesia, tapi apapun itu kita lebih baik merencanakan atau bersiap ya, sedia payung sebelum turun hujan gitu kan. Oke, kalau tadi kita udah membahas mengenai apa saja sih kesiapan dari tenaga medis, kali ini saya akan bertanya kepada Dr. Rudy nih. Dr. Rudy, menurut jurnal yang ada, apa sih penyebab dari penyebaran Omikron ini nih yang dikatakan cukup cepat ya katanya ya penyebarannya, yang mengerikan kan itu kan karena penyebarannya yang cukup cepat. Tapi seberapa cepat sih sebenarnya varian ini dapat menyebar dok gitu? Oke, pertanyaan bagus nih Mbak Intan. Jadi kan orang kalau mendapatkan informasi baru terkait varian baru, orang yang paling pertama ditanya tuh menanyakan seberapa cepat, kemudian seberapa mematikan gitu ya, nanti ke depannya akan kita bahas juga. Nah, berdasarkan penelitian dari Kyoto gitu ya, ada seorang ilmuwan namanya Hiroshi Nisura, dia mengemukakan bahwa Omikron ini bisa meningkatkan penyebarannya 4,2 kali lebih tinggi, lebih cepat dibandingkan varian Delta. Seperti itu. Jadi memang secara penelitian itu 4 kali lebih cepat dibandingkan yang sebelumnya atau varian yang Delta. Nah,
Kalau pertanyaannya apakah kemungkinan kayak seperti terreinfeksi atau mungkin bagaimana efeknya, itu memang bisa banget gitu, karena semua subtipe atau varian baru ini memiliki beberapa seperti cangkang gitu ya. Kalau virus ada cangkangnya itu yang bisa berbeda-beda, yang membuat mengelabui imunitas kita. Jadi tidak menutup kemungkinan mereka yang sudah pernah terkena COVID, katakanlah mungkin varian Delta atau varian lain, bisa terkena varian ini gitu. Tapi berdasarkan laporan juga di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa varian ini memang tidak semematikan Delta ya. Untuk laporan saat ini kita belum tahu di kedepannya apakah ada perubahan atau jurnal terbaru gitu ya. Mungkin waktu itu kalau kita tahu di era pandemi Delta itu sesak napasnya berat, kemudian gejala juga banyak yang harus ke rumah sakit dan mendapatkan bantuan ventilator. Nah kalau ini beberapa laporan di Amerika mengungkapkan bahwa di awal Desember kemarin ada sekitar 43 kasus yang di follow up terkena Omikron, itu ternyata 43-nya aman, nggak ada yang meninggal, tidak ada yang membutuhkan ventilator. Tapi kita nggak tahu nih apakah di tempat lain mendapatkan gambaran hal yang sama. Nanti kita tunggu saja laporan dari dunia juga gitu. Tapi artinya kita juga nggak boleh mengentengkan tanda kutip ya dok ya, walaupun gejala-gejalanya atau tadi dokter katakan tidak lebih parah daripada varian Delta kemarin ya dok ya. Betul, kita nggak boleh karena kan kita nggak tahu nih, baru muncul awal sehingga penelitiannya juga masih pendek. Kita nggak tahu mungkin jangka panjangnya ada perubahan sesuatu. Waktu itu kan sempat juga terpikir bahwa adanya hiperkoagulasi darah gitu ya, menggumpal atau apa, itu kan kejadiannya nggak bisa cepat tuh dalam 1-2 hari, tapi dalam hitungan beberapa hari hingga beberapa minggu. Nah, kita nggak tahu nih bagaimana sifat di varian Omikron ini. Dokter Rudi, mungkin Dokter Rudi bisa jelasin nggak sih atau kasih info kita kayak apa sih gejala virus Omikron yang Dokter Rudi sudah pelajari dari jurnal-jurnal atau yang mungkin sudah terjadi terlebih dahulu tadi dari Amerika gitu ya. Gejalanya seperti apa yang harus mungkin menjadi waspada buat kita semua nih dok? Oke, gejalanya mirip dengan influenza atau flu seperti biasa. Jadi kayak orang capek, kemudian kadang juga ada meler. Nah, salah satu yang berbeda adalah kalau misalkan di varian Delta kemarin kita menemukan kasus yang gangguan penciuman, ternyata pada Omikron ini lebih rendah kasusnya, bahkan katanya dilaporkan hampir nggak ada gitu. Jadi benar kayak ini yang berbahaya influenza justru. biasa gitu ya? Berbahaya karena kita nggak tahu apakah ini influenza biasa atau enggak, jadi nggak ada warning sign khusus gitu. Kalau pakai antigen, nanti ada perburukan atau apa yang kita nggak pengen terjadi ya, gitu Mbak Inta. Oke, kalau tes antigen gitu dia kelihatan nggak positif negatifnya atau masih negatif? Sejauh ini sih beberapa tes antigen yang telah terdaftar bisa kok untuk mendeteksi varian Omikron ini. Baik. Terima kasih. Nah untuk Dokter Indah, masyarakat ini kan sekarang udah terbiasa nih aktivitas di luar ruang ya gitu ya, bahkan kantor-kantor sekarang sudah efektif beberapa di kantor gitu kan ya, kerjanya nggak work from home lagi, anak-anak sekolah juga sudah mulai PTM walaupun masih digilir ya, nggak semuanya masuk berbarengan. Tapi apakah resiko penularannya besar nggak sih varian Omikron ini terutama terhadap anak-anak nih? Oke, seperti yang tadi Dokter Rudi sudah jelaskan ya Kak, kalau misalnya menurut penelitian kan lebih cepat penularannya 4,2 kali dibandingkan varian Delta yang sebelumnya. Gitu. Tapi kalau misalnya menurut saya, sebenarnya kita tidak perlu pusing dengan varian ini, varian itu. Yang penting semua varian kita tetap harus waspada sih menurut saya. Gitu. Jadi yang harus diingat, terutama yang sering kita di Artagera peduli ulang-ulang itu man-man-mun gitu. Jadi aman diri, tentu dengan protokol kesehatan dan 5M. Lalu dengan iman kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan di area pandemi ini, ya kan? Dan imun, kita harus meningkatkan imun kita. Kita bisa dengan memperutin konsumsi vitamin dan juga makan makanan yang bergizi. Itu aja. Apapun variannya, pokoknya tetap harus protokol ya. Betul, apapun variannya protokol harus dijaga. Itu bagus tagline-nya tuh. Jadi jangan sampai meremehkan gitu. Ini nggak sedahsyat Delta, jadi santai aja gitu. Hati-hati nih. Justru kadang-kadang kita tuh suka terpleset dengan sesuatu yang kita anggap ringan ya gitu ya. Jadi tetap kita harus menjaga ketat prokes-prokes. Termasuk peserta webinar nih yang saat ini sedang menyaksikan kita maupun pemirsa yang ada di rumah, karena memang menjaga prokes itu adalah kesadaran diri. Jadi kan ini lifestyle gitu ya. Oke, untuk Dokter Rudi nih,
Untuk Omikron ini sendiri kan mungkin kita nggak bisa katakan bahwa dia nggak lebih bahaya juga ya gitu ya dari Delta gitu, karena kita kan belum tahu ya dok ya, mungkin gejalanya lebih ringan ya. Tapi apakah nantinya varian Delta ini, varian Omikron ini sama nggak sih bahayanya sama varian Delta yang memiliki lebih dari 10 jenis varian gitu ya? Kemudian bagian tubuh mana nih dok yang diserang sama dampak nih kerusakan yang didapatkan dari hasil-hasil temuan kasus kemarin yang Omikron ini seperti apa nih dok? Oke, makasih Mbak Intan. Jadi sampai saat ini memang belum bisa ditarik kesimpulan apakah ini lebih berbahaya atau enggak. Ya, meskipun ada beberapa laporan penelitian atau laporan kasus, tapi itu tidak bisa mewakili jumlah keseluruhan kasus Omikron yang terjadi di dunia saat ini. Ya, itu harus kita garis bawahi ya buat pemirsa semua. Jadi nggak boleh nih berpikir bahwa oh ini lebih ringan terus jadi takabur dan lain, itu nggak boleh seperti itu. Setuju. Bahkan WHO sendiri sudah menetapkan Omikron sebagai variant of concern. Jadi kalau pemirsa atau teman-teman semua tahu, varian itu ada dua tuh, variant of concern sama variant of interest. Bedanya apa? Kalau concern itu artinya orang lebih harus aware karena mungkin gejalanya lebih nggak jelas, penyebarannya lebih cepat, mungkin juga kondisi lebih buruk. Nah, si Omikron ini udah masuk ke situ, jadi bukan masuk ke interest lagi. Artinya ada warning tertentu dari WHO untuk kita semua agar tetap waspada seperti itu. Kalau varian of interest itu apa tuh maksudnya, dok? Varian of interest itu sama seperti varian katakanlah COVID atau kondisi pandemi, tetapi dia tidak terlalu memberikan kayak gejala klinis yang berat, tidak transmisibilnya tidak terlalu cepat. Jadi memang terdata tetapi tidak menjadi prioritas untuk dievaluasi atau diperhatikan gitu ya dibanding of yang concern. Oke. Artinya varian Omikron ini memang gejalanya tidak mengkhawatirkan ya, kesannya nih, walaupun tetap ini kan harus ada penelitian lanjut ya Dr. Rudy dan juga Dr. Indah ya, karena ini varian baru gitu ya. Tapi yang pasti WHO sendiri sudah menetapkan bahwa Omikron ini sebagai varian of concern, artinya kita harus waspada ya kan, kita harus mawas diri nih, jangan lengah gitu, poinnya adalah seperti itu ya. Iya, nah, betul. Mungkin juga pemirsa yang ada di manapun saat ini berada ya, dan juga peserta webinar yang hadir pada hari ini, tentu kita tahu bahwa dengan kehadiran atau berita-berita ini juga mempengaruhi psikis kita gitu ya. Ini mungkin Dokter Indah kalau psikis itu pengaruh ya ke imun ya? Iya. Jadi kalau gitu jangan ada kita overthinking, ketakutan, terus akhirnya malah sakitnya gara-gara psikis kita itu ya. Jangan stres ya. Jangan stres. Oke, kita masih akan ngobrol lagi dengan Dokter Indah dan juga Dokter Rudy, dan kita masih membahas mengenai gelombang ketiga. Siapkah kita? Tapi Anda jangan kemana-mana karena kami akan kembali yang satu ini tetap di Galeri Publik. Kembali lagi di Galeri Publik dan masih bersama saya Intan Erlita, ada juga dua narasumber yang sangat luar biasa, ada Dr. Rudy dan juga Dr. Indah. Nah, saya ingin menyapa juga pemirsa JAK TV dan seluruh peserta webinar kita hari ini, dan jangan lupa tadi dikasih kesempatan untuk bertanya, silakan ditanyakan di chat boxnya kita, atau nanti boleh raise hand yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Rudy dan Dr. Indah. Oke, sekarang saya akan langsung bertanya lagi kepada Dr. Indah. Dokter, sekarang kan vaksinasi juga jadi hal yang sangat penting gitu ya, walaupun bukan berarti setelah divaksin kita kebal nih ya Dokter Indah ya, tetap masih harus jaga nih. Nah, karena kita kan saat ini akan berdampingan terus nih dengan COVID-19 dan nggak tahu kapan ini akan berakhir ya, tentunya vaksin menjadi salah satu hal yang wajib kita lakukan. Nah, namun ini untuk anak-anak kan vaksin ada sejak tanggal 14 Desember lalu ya dok ya. Nah, apa yang harus orang tua persiapkan pada saat orang tua mau vaksin anaknya nih? Terus kemudian ada nggak sih dok laporan-laporan efeknya apa sih gitu yang terjadi ketika kita anak setelah divaksin gitu? Apa ada demam atau apa gitu dok? Gimana? Oke, ya memang di beberapa tempat vaksin untuk anak usia 6-11 tahun sudah mulai dilakukan ya. Jadi yang harus dipersiapkan sebenarnya tidak jauh beda sih Kak sama kita sebagai orang dewasa mempersiapkan diri sebelum vaksin. Tentunya kondisinya itu harus fit. Jadi pastikan anak itu tidak sedang batuk, pilek, demam atau diare gitu. Nah, sebelum itu kan kita bisa prepare anaknya, pastikan minum vitamin, terus harus dipastikan juga tidur cukup dulu sebelum vaksin, dan juga sebelum vaksin jangan lupa untuk sarapan dulu anaknya. Nah, tapi sejauh ini untuk info efek samping setelah vaksin sih tidak ada yang serius ya pada anak
kurang lebih sama juga seperti dewasa. Beberapa anak memang ada yang demam juga. Jadi kita sebagai orang tua siapkan dulu aja beberapa obat demam, misalnya obat demam, obat pilek. Jadi kalau misalnya anak-anak udah mulai ada demam, ya kita tinggal kasih obatnya aja. Gitu. Baik, jadi sebenarnya vaksinnya sama kayak vaksin-vaksin yang lain gitu ya. Pada saat anak-anak kita mendapatkan vaksin waktu mereka anak-anak waktu dulu gitu ya. Cuman mungkin jadi ketika ada demam atau apa itu merupakan efek samping dari yang namanya anak-anak tadi ya gitu setelah divaksin, seperti itu ya dok ya? Ya, efek samping untuk pembentukan antibodinya kan, jadi masih dalam batas wajar. Oke, baik-baik. Nah, untuk Dokter Rudi, apakah ada pengaruh nggak sih dari vaksin ini kepada anak yang memiliki penyakit komorbid nih dok nih? Karena kan anak-anak sekarang juga ada beberapa yang memang sudah mempunyai penyakit komorbid gitu ya. Kemudian syarat-syarat apa saja sih bagi anak-anak yang bisa mendapatkan vaksin ini nih? Jadi biar anak ini mendapatkan efek yang besar setelah mereka divaksin. Oke, baik. Jadi komorbid ini memang jadi agak beken ya di akhir-akhir pandemi ini ya. Orang pada takut kalau ada komorbid. Betul. Ini sama dengan kondisi dewasa, Mbak Intan. Jadi kalau misalkan kita pada anak-anak gitu ya, misalkan anak-anak dengan diabetes tipe 1, selama komorbidnya terkontrol, tidak ada komplikasi akut, itu sebenarnya tidak ada kontraindikasi untuk pemberian vaksin. Silakannya divaksin. Mungkin sama seperti yang Dokter Indah bilang, kita juga pastikan anak itu tidak dalam kondisi infeksi akut. Jadi kalau misalkan lagi demam, lagi pilek dan lain-lain itu tetap nggak bisa. Tapi secara prinsip, asal komorbidnya dalam terapi dan kondisinya tidak ada komplikasi akut, itu tidak apa-apa. Aman ya? Iya, betul. Dan kalau ditanya terkait efektivitas gitu ya, sebenarnya kalau bicara efektivitas kan tergantung dari jenis vaksinnya. Tetapi secara umum, range-nya itu sekitar 90-95%. Jadi CDC pun sudah mengeluarkan persenan gitu terkait efektivitas itu sekitar 93% untuk mereka di usia 12-18 yang mendapatkan vaksin. Nah, mungkin di usia yang lebih muda itu nanti akan muncul laporan penelitian lagi seberapa persen dan kita tunggu aja nih bagaimana efeknya di Indonesia. Tapi yang penting mungkin pemirsa semua jangan terlalu pusing nih terkait efektivitas berapa persen. Apapun itu, setidaknya dengan pemberian vaksin itu akan sangat membantu mengurangi perburukan atau mengurangi terjadinya penularan gitu ya. Selain 5M, 3T, lakukanlah vaksinasi. Baik, jenis vaksin yang masuk ke Indonesia buat anak-anak apa saja nih dok? Kalau nggak salah ada Pfizer, kemudian Moderna. Nanti coba Dokter Indah bisa konfirmasi juga ya, karena saya udah lama nggak pegang anak nih. Pasien saya pasien dewasa semua soalnya. Oke, atau yang paling tepat memang bisa menanyakan kepada tenaga kesehatan atau yang lainnya ya yang ada di rumah yang pasti sudah ada vaksin untuk anak gitu ya, dan ini lebih baik nih. Untuk ini ada pertanyaan nih, ini ada pertanyaan dari peserta webinar nih dok nih. Boleh dijawab Dokter Indah, boleh dijawab Dokter Rudi ya. Masih perlukah booster vaksin ketiga? Nah ini mungkin kaitannya untuk orang dewasa kali ya. Pertanyaan ini dari Mas Ferdian. Masih perlu nggak sih kita booster vaksin ketiga? Karena kan kemarin sempat ya, bahwa katanya kalau yang Sinovac harus ada booster ketiga gitu. Mangga silakan saya mau jawab nih, Dokter Rudi atau Dokter Indah? Dokter Indah dulu silakan. Iya, oke Dokter Rudi terima kasih. Jadi kalau misalnya untuk booster sebenarnya perlu. Ya karena kan memang pembentukan antibodi itu memang ada masanya untuk dia nilainya mulai turun gitu. Dari beberapa penelitian kan memang dikatakan mulai 6 bulan nilai antibodi, kadar antibodi kita itu mulai menurun gitu. Jadi memang pemerintah kan juga mengatakan rencana di tahun 2022 akan dilakukan booster untuk orang dewasa gitu. Jadi kalau dikatakan perlu sih sebenarnya perlu gitu. Perlu ya. Tapi mungkin waktunya kali ya, karena kan sekarang belum, masih didahulukan dulu yang belum gitu ya. Betul, kita dahulukan dulu untuk anak-anak, sekarang kan lagi lebih diutamakan kan. Jadi booster bukan hal yang benar-benar harus saat ini, cuman perlu. Yes. Jadi important not urgent ya saat ini gitu ya. Jadi dia penting tapi nggak urgent gitu. Cuma kalau memang nanti waktunya sudah dibuka oleh pemerintah silakan gitu ya untuk membooster yang ketiga gitu ya. Oke, Dokter Rudi ada yang mau ditambahkan Dokter Rudi terkait pertanyaan dari Mas Ferdian? Oke, baik. Setuju sih dengan Dokter Indah bahwa sebenarnya booster ini bukan sesuatu hal yang baru ya. Vaksin yang lain juga sebenarnya ada boosternya. Ada yang tiap 3 tahun, ada yang 10 tahun. Tapi rata-rata orang dewasa itu nggak terlalu aware terhadap vaksin
yang harus diberikan pada orang dewasa. Biasanya kan fokusnya untuk pada anak-anak. Nah, sama seperti COVID ini, kita saat ini belum bisa memastikan sampai kapan nilai antibodi itu bisa mencukupi. Tadi Dokter Indah bilang, ada penelitian bilang 6 bulan, tapi ada juga beberapa laporan yang bisa sampai 12 bulan. Kita tinggal tunggu aja. Karena sebenarnya untuk menilai kondisi imunitas seseorang, itu tidak cukup dari antibodi. Ada beberapa mekanisme imun lain yang juga membantu seseorang untuk bisa terhindar atau mengurangi perburukan gejala dari COVID. Gitu. Jadi jangan terlalu pusing dengan antibodi, lakukanlah vaksinasi karena vaksinasi juga memicu sistem imun yang lain. Betul, karena gini ya, kalau kita terlalu pusing menghitung persentase dan lain-lain, akhirnya kita kan orang awam nih, taruhlah kita orang awam, saya orang awam gitu, beda dengan dokter. Nanti kita overthinking kemana-mana gitu ya, akhirnya malah kita habis dengan apa pikiran-pikiran yang kita nggak bisa kendalikan sendiri. Jadi udah paling benar konsultasi ke dokter dan mendapatkan penanganan yang terbaik seperti itu. Oke, Dokter Indah, saya mau tanya nih dok, untuk anak-anak yang belum memungkinkan mendapatkan vaksin gitu ya, atau mungkin kayak anak saya nih, umurnya sih udah dapat sih dok, tapi saya belum memvaksinkan anak saya untuk saat ini. Apa yang orang tua harus lakukan? Apakah cukup dengan memberikan booster seperti vitamin gitu? Sebenarnya untuk anak-anak yang belum bisa divaksin, kita lihat dulu. Kalau misalnya memang dia belum dapat jadwal atau saat jadwal vaksin dia tidak fit. Kalau misalnya kondisinya anak tersebut sedang tidak fit, ya pastinya orang tua harus bawa berobat dulu anaknya. Ya kan, kita harus benar-benar sembuhkan dulu anaknya di kondisi yang fit agar anak tersebut bisa vaksin. Tapi kalau misalnya memang belum waktunya, ya seperti yang kita lakukan saat ini, sebelum jadwal anak-anak bisa divaksin, kita kan mengurangi mobilitas anak tentunya ya sebagai beberapa orang tua gitu. Terus seandainya anak-anak keluar pastinya kan dipakai masker. Jadi itu lagi protokol kesehatan sih sebenarnya Kak. Dan mengurangi mobilitas kalau bisa di rumah dulu aja. Baik, jadi untuk menjaganya ya seperti sekarang kita menjaga anak-anak dulu gitu ya. Tapi kalau memang sudah dapat jadwalnya, kalau bisa vaksin dan kondisinya oke, langsung vaksin gitu ya. Nah, doain ya Dokter Indah, Dokter Rudi ya, mudah-mudahan anak aku dapat jadwalnya nih. Amin. Amin, semoga segera. Iya, amin. Nah, pemirsa dan juga peserta dari webinar jangan kemana-mana, karena selain satu ini kita masih akan bagi tetap di Galeri Publik. Kembali lagi di Galeri Publik dan kita masih membahas mengenai gelombang ketiga, siapkah kita? Dan balik lagi, walaupun harapannya gelombang ketiga ini tidak akan pernah datang ke Indonesia ya gitu. Tentunya kita harus tetap sedia payung sebelum hujan. Artinya kita harus tahu nih apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kondisikan, agar kita bisa menjaga tidak hanya untuk buat diri kita, tapi juga buat orang-orang yang kita sayangi agar tidak terkena dari dampak gelombang ketiga ini. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada narasumber kita, itu Dr. Rudi. Dr. Rudi, ada nggak sih kemungkinan virus Omicron ini bermutasi? Wah, ini mulai lagi nih ya, tapi ini pertanyaan-pertanyaan orang awam yang mungkin bisa dijawab Dr. Rudi ya. Mungkin nggak sih bermutasi hasil gabungan gitu dari varian Delta kemarin yang ganas, kemudian dengan Omicron yang cepat ini, lalu apa kemungkinan efeknya bagi tubuh manusia? Ini pertanyaan ini sebenarnya bikin aku deg-degan sih. Kalau mereka bergabung ini kayak apa nih, jangan sampai. Oke, baik. Jadi kalau ditanya kemungkinan, namanya kemungkinan pasti ada ya. Cuma kita belum bisa memastikan apakah sekian persen, apakah pasti terjadi, kita belum tahu. Betul. Yang pasti kita bisa melihat bahwa ada beberapa gejala yang berbeda gitu ya. Misalkan tadi kalau virus Delta itu gangguan penciumannya cukup signifikan. Kalau sekarang yang Omicron belum tentu. Tapi salah satu hal yang banyak orang keluhkan juga pada Omicron ini kalau melihat laporan di luar negeri adalah gejala capek, fatigue. Jadi fatigue-nya itu lebih lama dibandingkan virus subtipe lain yang mungkin gejala pernapasannya dominan. Tapi kita belum bisa menutup kemungkinan ya. Artinya gejala pernapasan itu kan gejala umum yang terjadi untuk semua pasien COVID. Karena kan yang diserang adalah saluran pernapasan. Nah, kedepannya kita belum tahu nih bagaimana efek ke hematologi atau darah, apakah akan terjadi penggumpalan juga, dan bagaimana kedepannya terkait misalkan efek ke organ pankreas. Kita tahu bahwa kemarin kalau di virus tipe sub Delta, itu ada laporan menunjukkan bahwa ada gangguan sel beta pankreas, sehingga makanya kasus diabetes jadi naik karena gangguan produksi insulin. Nah, kalau ini kita belum tahu. Oke. Aduh, mudah-mudahan pertanyaan saya ini hanya sekedar pertanyaan ya, nggak kebayang nih kalau misalnya itu menjadi sebuah kemungkinan. Tapi balik lagi aja,
bahwa kita memang harus menjaga diri dari sekarang gitu ya, jangan sampai kita lengah karena kondisi yang sekarang Indonesia sudah landai ini gitu. Nah ini yang harus menjadi kesadaran bagi kita. Baik, Dokter Indah dan Dokter Rudi, ini ada pertanyaan lagi dari peserta, mungkin nanti menjawab, silahkan, boleh siapa saja. Ini dari Mbak Siva, mau tanya dong dok, setelah kita vaksin, apakah virus baru yang sekarang ini masih dianggap berbahaya atau beresiko? Oke. Setelah kita vaksin, apakah virus baru yang sekarang ini yang Omicron nih masih dianggap berbahaya atau beresiko sih? Beresiko enggak gitu kan? Kemudian vaksin yang kita dapat sebelumnya masih bisa menahan nggak sih sama virus varian baru ini? Baik, silakan. Siapa? Dokter Rudi atau Dokter Indah nih? Silakan Dokter Rudi. Baik, makasih Dokter Indah. Jadi gini ya, pada prinsipnya vaksin itu untuk melindungi gitu ya, tetapi tidak melakukan pencegahan 100% terhadap suatu infeksi ya. Jadi harus tetap 5M, 3T harus kita lakukan. Ini ibarat seperti ini loh, orang naik motor pakai helm, apakah helm melindungi kita dari kecelakaan? Kan enggak, belum tentu gitu ya. Tapi kita harus berhati-hati, menaati rambu-rambu lalu lintas, kemudian menjaga kecepatan juga harus sesuai dengan lalu lintas juga. Nah, kalau sampai amit-amit terjadi kecelakaan, helm inilah yang membantu mengurangi perburukan dari misalkan cedera kepala. Mungkin prinsipnya mirip dengan vaksin, walaupun nggak bisa 100% sama ya, tetapi secara konsep seperti itu, bahwa vaksin mengurangi resiko terhadap perburukan dari gejala klinis COVID-nya. Meningkatkan kekebalan juga itu pasti. Oke. Jadi ibaratnya karena vaksin ini, kalaupun nanti terkena, setidaknya gejala yang dirasakan oleh orang yang kena ini karena sudah vaksin tidak separah mereka yang belum vaksin, gitu ya. Betul, dok ya. Banget. Bukan berarti setelah vaksin terus kebal, ya kan? Lupa itu yang namanya prokes, itu yang hati-hati gitu. Dan aku suka ketika tadi Dokter Rudi mengatakan analoginya kalau nyetir motor gitu ya, pakai helm bukan berarti kita tidak terjadi kecelakaan. Justru ketika terjadi kecelakaan, efek samping dari kecelakaan itu tidak separah kalau yang nggak pakai helm. Gitu. Oke, Dokter Indah ada yang mau ditambahkan dok terkait pertanyaan tadi? Sudah cukup. Baik. Nah, sekarang saya mau tanya sama Dokter Indah kalau gitu. Dokter Indah, nanti kalau pada saat vaksinasi untuk anak-anak di bawah 12 tahun sudah dilaksanakan secara merata nih, apakah anak-anak bisa beraktivitas seperti biasa nggak sih dok? Melihat orang dewasa sekarang gitu kan ketika sudah mulai merata, kantor juga udah mulai penuh, efek jalan raya juga udah mulai padat gitu ya. Nah, apakah ketika anak-anak sudah merata, anak-anak juga bisa beraktivitas seperti biasa dok atau gimana? Sebenarnya untuk anak-anak beraktivitas seperti biasa, terutama dalam hal sekolah ya. Gitu. Untuk hal sekolah sih sebenarnya aman dilakukan. Apalagi nanti kalau misalnya yang tadi Kak Intan katakan, kalau misalnya sudah merata minimal, masih udah banyak anak-anak yang sudah tervaksin gitu. Tapi tetap walaupun sudah banyak yang tervaksin, di saat di sekolah, sekolahnya itu harus memperhatikan protokol kesehatan anak-anaknya. Perhatikan protokol kesehatan anak-anaknya, guru-gurunya, dan juga karyawannya itu sendiri gitu. Apalagi anak-anak kan masih susah ya untuk maskernya itu terus-terusan nggak dibuka tutup. Jadi PR ya. Ya benar. Jadi guru-gurunya harus lebih memperhatikan sih. Terus bisa juga misalnya sekolahnya lebih rutin untuk didisinfektan atau untuk guru dan karyawan sekolah bisa rutin melakukan screening dengan swab antigen minimal 2 minggu sekali. Contoh-contoh seperti itu sebenarnya bisa dilakukan untuk membuat anak-anak nantinya beraktivitas lagi lebih aman. Ya, setuju. Jadi tetap prokesnya tetap sama dengan yang tadi dikatakan Dokter Rudi ke orang dewasa ya. Jadi walaupun sudah vaksin, tetap kita harus melaksanakan prokes-prokes yang memang sebelumnya sudah kita lakukan. Dan setuju juga dengan Dokter Indah tadi bahwa anak-anak walaupun dari vaksin, terus kemudian di sekolah beraktivitas seperti biasa, tetap kan yang prokes harus dijaga ya. Jadi harus ada kerjasama nih dari pihak sekolahnya, pihak orang tua, dan juga dari pemerintahnya sendiri. Oke, sekarang saya mau bertanya ke Dokter Rudi. Dokter, kalau misalnya nanti kita sudah melewati Desember sampai Januari, gitu kan? Ini yang dilihat-lihat nih, kira-kira ada lonjakan gitu nggak gitu ya? Kalau ternyata, alhamdulillah, mudah-mudahan nih, nggak ada lonjakan ketiga gitu ya, dan nggak masuk nih gelombang ketiga. Apakah saat itu Indonesia sudah berubah status dari pandemik menjadi endemik? Oke, kayaknya kalau secepat itu belum deh, kita belum berharap yang pesimis sih, maksudnya kita harus optimis, tetapi kalau dari WHO sendiri mengeluarkan di pertengahan 2022 itu masih belum ditentukan apakah statusnya berubah menjadi pandemi ke endemi. Mungkin pemirsa semua penasaran gitu ya, apa sih bedanya pandemi sama endemi? Jadi kalau pandemi itu adalah suatu
penyakit yang muncul tiba-tiba gitu ya, dengan karakteristik tertentu di wilayah tertentu yang rate-nya atau penambahan kasusnya itu di luar rate yang standar. Itu ada hitungannya, artinya melonjak drastis ya, seperti COVID ini. Nah, masalahnya COVID ini di beberapa tempat di dunia masih ada dalam kondisi yang cukup krisis. Artinya jumlahnya makin banyak. Sedangkan kalau endemi itu diharapkan kayak kondisi biasa gitu. Misalkan endemi flu di bulan atau di musim penghujan. Itu kan orang mengalami flu biasa dan rate-nya bertambahnya segitu-segitu aja. Tapi kalau pandemi itu bertambahnya susah kita kontrol dan susah untuk diprediksi. Coba bayangkan sekitar 6 bulan lalu siapa yang menyangka bahwa ada varian Omicron? Kan kita nggak tahu. Betul. Kebetulan dengan varian Delta, 1 tahun lalu apakah terpikir? Enggak. Makanya kita belum bisa menentukan perubahan status itu sampai terbukti benar-benar stabil kondisinya di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia tentunya. Oke, jadi memang artinya menuju ke endemik itu tentu masih ada proses-prosesnya dan kita masih wait and see gitu ya, seperti apa sih virus ini sendiri gitu, apakah nanti akan ada varian-varian atau tidak gitu ya. Tapi mungkin yang bisa menjadi optimis kita adalah ketika nanti Desember Januari ini kita bisa lalui tanpa lonjakan, artinya sudah timbul kesadaran diri ya dari masyarakat kita ya untuk saling menjaga, itu positifnya. Oke, Dokter Rudi dan juga Dokter Indah, nanti kita masih akan kembali lagi tentunya buat pemirsa juga atau peserta yang ingin bertanya, masih kita tunggu pertanyaannya, namun jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan kembali tetap di Galeri Publik. Kembali lagi di Galeri Publik dan kita masih bersama dengan Dokter Rudi dan Dokter Indah, dan kali ini kita masih membahas mengenai gelombang ketiga, siapkah kita gitu. Tentunya harapannya kita jangan sampai lagi nih Indonesia mengalami apa yang terjadi kemarin di gelombang kedua, di mana lonjakan penderita dari COVID-19 ini cukup tinggi sehingga bukan hanya tenaga kesehatan yang waktu itu cukup kelimpungan gitu ya untuk membantu masyarakat yang terkena, tapi juga masyarakat sendiri yang merasakan impact-nya. Bahkan beberapa di antaranya pada waktu itu kita ingat belum sempat ada yang tertangani secara cepat karena memang kondisi yang terbatas. Nah, tentunya ini menjadi pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita sehingga nanti gelombang ketiga ini jangan sampai masuk ke Indonesia. Dan caranya bagaimana ya, kita merapatkan barisan, bukan hanya pemerintahnya saja dan bukan hanya tenaga kesehatan atau tenaga medisnya saja, tapi adanya kesadaran dari kita masyarakat Indonesia yang memang harus menjaga bersama-sama protokol kesehatan. Oke, sekarang saya mau tanya dulu sama Dokter Rudi nih. Dokter Rudi, terkadang kan kita tahu ya kalau virus Omicron yang tadi yang tadi Dokter Rudi katakan bahwa gejalanya hampir sama dengan flu gitu kan. Namun yang membedakan, ada nggak sih sisi-sisi yang satu gejala yang memang sedikit ini loh kita harus sensitif, areanya ini yang membedakan, atau sama persis dengan influenza itu? Oke, salah satu yang membedakan adalah gejala capeknya. Jadi kalau influenza mungkin self-limiting ya, artinya selesai sendiri dalam waktu 2-5 hari. Nah, kalau ini bisa prolong, artinya 1 minggu, 2 minggu kok kayaknya capek terus gitu ya. Itu salah satu yang di-highlight di beberapa laporan kasus, baik itu di Amerika maupun di Eropa. Tapi kenapanya seperti itu, dan kemudian apakah ada gejala lain yang mungkin belum ketahuan, itu juga belum dilaporkan. Jadi, ya namanya juga masih baru ya, penelitiannya masih dalam berlangsung, jadi kita tunggu aja. Mudah-mudahan sih nggak terlalu berat gitu gejala yang kita harapkan ya. Betul. Dokter Rudi, aku mau tanya sedikit nih, kalau misalnya apa sih yang membuat virus COVID-19 ini cepat sekali bermutasi? Kalau aku pernah juga beberapa kali wawancara gitu, bahwa ada yang mengatakan bahwa cepat sekali virus ini bermutasi sehingga para dokter dan peneliti itu belum selesai meneliti yang A, udah ada B, C, D, E gitu ya. Nah, ini apa sih yang menyebabkan virus ini mudah sekali untuk bermutasi nih, Dok? Oke, pertanyaan bagus nih. Jadi yang pertama, karena virusnya sifatnya materinya adalah RNA. RNA itu single stranded ya. Jadi ada RNA, ada DNA. Nah, ketika RNA ini jadi lebih gampang bermutasi secara prinsip genetiknya. Nah, selain itu juga dengan penyebaran yang cepat, artinya berpindah ke manusia yang lain, itu akan merubah sifat dari si virusnya. Jadi misalkan virus ini menular ke si A. Nah, di si A ini dia kan berkembang biak di situ, bisa jadi terjadi perubahan dari struktur virus. Mungkin yang awalnya katakanlah kode 12 terus nanti jadi 13 karena ada sedikit perbedaan di kapsulnya gitu ya. Nah, ketika menular lagi semakin lama semakin
berkembang itu akan terjadi perubahan secara genetik gitu. Jadi makanya kita berharap supaya tidak makin banyak menular, karena semakin banyak menular dan kita tidak membatasi penularan ini, berarti kemungkinan terjadinya mutasi akan semakin besar. Berarti kita harus lebih cepat-cepatan sama virus ini gitu ya, karena kalau enggak sepertinya dia seperti pintar untuk bermutasi, tanda kutip nih Dok, saya kutipinnya nih ya Dok ya. Kita manusia jangan harus lebih kalah dari virus ini ya. Jadi artinya memang kita harus menjaga pencegahannya, penularannya ini ya, dengan mencegah melakukan protokol kesehatan itu sendiri. Nah, Dokter Rudi dan juga Dokter Ina, ini ada pertanyaan nih. Masuk ke musim pancaroba, banyak yang terkena flu dan batuk. Nah, benar banget nih ya kan. Beberapa masyarakat yang masih belum vaksin mengira mereka terkena gejala COVID-19 sehingga mereka takut periksa ke dokter. Akhirnya mereka melakukan self-diagnosa. Nah, ini gimana nih Dok, kalau yang seperti ini nih? Banyak akhirnya yang cenderung, aku nggak mau ke dokter, takut gitu kan. Akhirnya dia mencoba memeriksakan diri sendiri gitu dengan minum-minuman obat-obatan yang dia anggap baik buat diri dia. Ini bagaimana nih Dok? Apa yang harus dilakukan dan sejauh mana kita harus khawatir dan harus ke dokter? Kan ada batasannya ya gitu ya. Baik, silakan. Boleh Dokter Rudi, boleh Dokter Indah. Dokter Indah, silakan Dok. Ya. Pertamanya, biarin aja ntar juga pulang sendiri. Oke, mohon yang lain tolong di-mute dulu ya. Oke, Dokter Indah, silakan. Ya, oke. Jadi sebenarnya nggak cuma penyakit influenza aja ya Kak. Penyakit apapun yang kita rasakan, sebenarnya sih lebih bagus untuk kita periksakan ke dokter terdekat dulu gitu. Minimal ke dokter umum dulu, karena kebanyakan kan orang zaman sekarang, sakitnya ini, mereka googling, akhirnya banyak, mereka cari-cari sendiri, akhirnya banyak yang, sakit ini nih, kira-kira sakit ini, terus katanya minum obat ini. Sedangkan semua obat itu kan ada efek sampingnya, yang kita nggak tahu sebenarnya obat itu cocok nggak untuk keluhan kita saat itu. Dan satu obat dengan obat lainnya itu sebenarnya bisa terjadi interaksi obat yang sebenarnya tidak boleh digabung, tapi karena kita nggak tahu, kita asal gabung, akhirnya keluhannya tambah parah atau bagaimana gitu. Tapi memang orang lebih tidak mau ke dokter karena masih takut di COVID kan, bahasanya sebenarnya seperti itu, ya kan? Betul. Ya, sebenarnya kalau menurut saya sih untuk masyarakat semuanya tidak perlu takut ya, karena kami sebagai tenaga kesehatan pun tidak mungkin COVID kan orang. Kita pasti, ya maksudnya semua yang dimana ada lagi yang bocor nggak? Semua ada bukti dan pemeriksaan penunjangnya dengan jelas. Oke, baik. Jadi artinya kita jangan takut ya, jangan takut untuk kita memeriksakan diri ke dokter gitu, daripada kita mencoba memeriksakan diri ini sendiri dengan pengetahuan yang terbatas, hanya modal googling ya kan. Terus tiba-tiba yang di googling sesuatu yang salah gitu, takutnya fatal ke diri kita gitu ya. Kalau gitu batasannya apa nih? Oke, ini saatnya saya ke dokter. Dari mulai gejala awal dirasakan sudah harus datang ke dokter, atau tunggu beberapa hari terus dirasa tidak ada perbaikan langsung ke dokter? Gimana nih Dok? Silakan Dokter Rudi atau Dokter Indah. Dokter Rudi, silakan. Oke, baik. Jadi menyambung apa yang disampaikan Dokter Indah, saat ini tuh memang kalau kita berbicara tentang arah diagnosis ya, pasien suka mendiagnosis sendiri itu suatu hal yang sangat disayangkan sebenarnya. Padahal sekarang kan sudah banyak akses sehingga orang mudah untuk berkonsultasi, misalkan seperti telemedicine. Jadi kalau ada alasan orang, takut nih ke rumah sakit, takut ketularan, takut nih jauh. Nah ya udah, coba dengan telemedicine. Dengan telemedicine kita bisa memberikan gejala-gejala kita tanyakan supaya mendapat dalam tanda kutip pencerahan nih, harus ngapain ke depannya, apakah memang harus datang langsung, harus periksa, atau cukup observasi. Yes, oke. Baik. Kalau kadarnya mendiagnosis, begitu ya. Ya, jadi nggak ada alasan ya, nggak takut secara ketemu langsung, bisa online sekarang ya. Oke. Nah, Dokter Rudi dan juga Dokter Indah, boleh mungkin dari Dokter Indah dulu, boleh kasih tips singkat bagi pemirsa dan juga peserta kali ini, dalam menghadapi libur Nataru ini, apa sih yang harus dilakukan agar tetap aman? Silakan. Diingatkan kembali kepada masyarakat semuanya kalau negara kita ini masih sebenarnya dalam kondisi pandemi COVID-19 ya. Walaupun kasusnya sudah menurun, tapi tetap protokol kesehatan diingatkan kembali harus tetap dijalankan. Kalau bisa nanti akhir tahun ini, Natal dan Tahun Baru, lebih baik kalau kita di rumah aja sebenarnya. Gitu, untuk membatasi mobilitas, ya kan? Kan kita semua juga pasti
nggak mau, maksudnya semuanya juga pasti parno nih dengan katanya ada gelombang ketiga gitu. Jadi ya kita semuanya saling bantu untuk ya kalau bisa di rumah aja. Baik. Nah, kalau bisa di rumah aja ya, nggak usah kemana-mana ya, di rumah sama keluarga aja untel-untelan deh, yang penting sehat gitu ya. Oke, kalau dari Dokter Rudi, silakan Dok, apa tipsnya atau mungkin nasihatnya nih buat masyarakat yang merasa udah kebal, udah vaksin, akhirnya lupa sama prokes, silakan Dokter Rudi. Oke, sekali lagi tidak bosan-bosannya kita ingatkan untuk selalu 5M, 3T, dan vaksinasi ya. Jadi buat yang udah vaksinasi pun tetap harus patuhi prokes, karena kita tidak pernah tahu bagaimana sifat virus itu, apalagi kalau sampai ada mutasi. Jadi tetap patuhi itu karena pandemi belum selesai. Dan kita tahu bahwa pandemi ini tidak hanya masalah kesehatan. Kalau orang berpikir bahwa oke, nggak apa-apa nih saya sehat, saya merasa lebih kuat, lebih nyaman gitu ya. Ingat bahwa pandemi ini juga sangat berdampak pada ekonomi, sosial, maupun kestabilan politik dan lain-lain. Artinya ini masalah bersama yang harus kita tangani, tidak hanya masalah dari kondisi katakanlah nakesnya, pemerintah, termasuk juga bagaimana masyarakat bisa bersama-sama bekerja untuk menanggulangi pandemi ini. Baik. Baik, terima kasih Dokter Rudi dan Dokter Indah untuk informasinya. Ini suatu hal informasi yang sangat bermanfaat bagi kita agar kita bisa terhindar dari gelombang ketiga ya, amin gitu ya. Jadi kesiapan kita adalah kesiapan sedia payung sebelum hujan saja, tapi jangan sampai hujannya beneran gitu ya. Baik, terima kasih banyak dan mengutip tadi tips terakhir dari Dokter Rudi dan juga Dokter Indah bahwa walaupun kita sudah vaksin, tetap kita harus menjaga protokol kesehatan kita dan jangan lupa menggunakan 5M ya kan, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan di air mengalir dengan sabun, menjaga mobilitas dan menghindari kerumunan itu sesuatu yang tidak bisa kita nego. Jadikan itu sebagai hidup agar kita bisa melindungi diri kita dan juga orang-orang kita sayangi. Saya Intan Airtama pamit dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.